Seberapa jauh kamu berani mengedit dirimu sendiri demi diterima? Dan bila tepuk tangan hanya datang untuk topengmu, apakah kamu tetap mau berdiri di panggung itu? Malam ini, aku ajak kamu melihat sebuah kisah tentang layar kecil yang jadi cermin dan cermin yang jadi tuan. Dengarkan sampai akhir karena di sana ada jalan pulang yang mungkin sedang kamu cari. Kita mulai di tengah arus agar kamu langsung merasakan derasnya keputusan yang salah dan harga yang nyata. Seorang influencer bernama Raya sedang live di kamar kecilnya. Lampu ring tipis menyala dan membuat kulitnya tampak halus seperti kaca. Komentar bergerak cepat dan angka penonton naik seperti lift yang lupa berhenti. Di luar frame seorang manajer berdiri diam dengan raut lelah. Namanya Gio dan pekerjaannya adalah menimbang angka seperti pedagang menimbang gula. Malam ini aku ingin bicara tanpa topeng. Jangan ambil risiko sekarang. Itulah kalimat yang membuka pintu ke jurang yang menunggu dari lama. Raya punya bakat berbicara dan punya luka yang selalu lapar. Sejak kecil, ia belajar cepat bahwa pujian bisa menutup rasa takut meski hanya sebentar. Saat akun kecilnya tumbuh, ia menemukan gula baru yaitu like dan share. Ia menamai kameranya Oracle karena merasa benda kecil itu bisa meramal nasibnya. Setiap pagi, ia menyapa layar lebih dulu daripada menyapa dirinya sendiri. Selamat pagi, bos kecil. Begitu setiap hari, dan kita semua tahu siapa bosnya di sini. Gio paham pasar tetapi kurang paham sepi. Angka itu kenyataan kita dan sisanya adalah hiasan. Kalimat itu menempel di kepala Raya seperti stiker yang susah dilepas. Ia belajar mengatur nada suaranya, lalu mengatur bentuk dagunya, lalu mengatur jam tidurnya, agar cocok dengan jam audiens. Ia mengganti sarapan dengan notifikasi dan makan siang dengan preview. Bila video tidak meledak, ia mengganti judul seperti mengganti baju berkali-kali. Fans memujinya real, padahal ia sendiri sudah lupa rasa real itu seperti apa. Pada akhir bulan pertama, sebuah brand besar datang membawa kontrak yang tebal. Mereka minta aura selalu naik dan tidak ada bad day persona. Kamu mungkin tertawa mendengar syarat itu. Tapi di layar kecil semua orang ingin musim panas tanpa awan. Raya mengiyakan karena ia merasa ini adalah hadiah atas kerja keras. Aku bisa kok selalu bersinar. Ia tidak tahu bahwa cahaya yang terlalu lama juga bisa membakar. Pada minggu kedua muncullah Miraya, itu sahabat lama yang tidak suka kamera. Ia mengirim pesan pendek yang terasa seperti air dingin di dahi. Aku rindu kamu yang tertawa tanpa latihan. Raya membaca pesan itu dan menunda membalasnya. Ia memilih mengunggah video motivasi dengan tag Real Talk. Fans memuji kejujuran yang dipoles rapi, tetapi Mira tetap diam. Pada suatu malam terjadi glitch kecil di preview. Senyum Raya di layar tertinggal sepersekian detik dari senyum di wajahnya. Penonton tertawa mengira itu efek lucu dan Gio menyalahkan aplikasi. Semua aman, lanjut jadwal. Raya ikut tertawa, tetapi matanya licin oleh cemas yang tidak punya nama. Ia mulai berbicara pada kamera saat live sudah berakhir. Kau maunya aku jadi siapa hari ini? Tidak ada jawaban, tetapi notifikasi besok pagi menjelma jawaban yang keras. Angka naik bila ia cerah dan jatuh bila ia lambat. Ia pun membagi dirinya menjadi beberapa versi yang mudah diatur. Ada Raya pagi yang ceria, dan ada Raya malam yang puitis, dan ada Raya sedih yang rapi. Semua berjalan sampai sebuah akun kecil mengunggah video analisis. Judulnya sederhana namun tajam seperti pisau roti. Video itu menyusun bukti tentang preset rahasia dan filter halus yang selalu aktif. Tagar real or fake pun muncul seperti jamur di musim basah. Komentar menjadi dua kubu dan perdebatan adalah bensin yang tidak pernah habis.
Gio membawa kabar dari Brand dan nadanya datar agar tidak memicu api. Mereka mau klarifikasi cepat atau kontrak ditinjau ulang. Raya mengangguk meski dadanya terasa sempit. Aku akan live tanpa filter minggu ini. Gio menutup mata sejenak seperti orang yang tahu angin akan berubah arah. Live itu dimulai larut dan berakhir lebih larut lagi. Raya mematikan filter sedikit demi sedikit seperti orang membuka perban. Pori kulit muncul dan lelah tampak nyata dan manusia kembali dari pengasingan. Chat langsung terbelah menjadi pelukan dan cambuk. Sebagian menulis kamu berani, dan sebagian menulis kamu mengecewakan. Raya menahan napas dengan cara yang tidak kita lihat tetapi bisa kita rasa. Kalian lebih mencintai topengku daripada aku. Kalimat itu memecah kaca yang selama ini melindungi sekaligus menipu. Setelah live berakhir, ia tidak tidur dan tidak juga makan. Ia memandang Oracle dan merasa sedang ditatap balik. Ia pun membuat janji yang terdengar sederhana namun berat. 7 hari tanpa filter dan statistik kubaca di depan kalian. Hari pertama terasa segar seperti udara pagi setelah hujan. Komentar memuji keberanian dan angka naik sehat. Hari kedua masih cerah, namun jam tidur mulai kacau. Hari ketiga terjadi penurunan dan graf menurun seperti lereng licin. Hari keempat turun lebih dalam dan Gio panik dengan cara yang tenang. Kita harus mengaktifkan filter agar ritme kembali. Raya bimbang karena ia tahu keputusan ini bukan sekadar urusan cahaya. Ia menatap cermin kamar dan menggambar mata dengan spidol hitam. Ia menyebutnya manajer bayangan dan tertawa kecil pada dirinya sendiri. Pada hari kelima, ia mencoba merekam vlog panjang tentang rasa takut. Ia bercerita tentang mimpi lautan cermin yang tidak memantulkan siapapun. Setelah selesai, ia menghapus semuanya karena takut terlihat lemah. Hari ke-6, Mira kembali mengirim pesan yang singkat dan jujur. Aku di sini kalau kamu ingin berhenti tampil untuk kaca. Raya membaca pesan itu sambil berdiri di ambang dua pilihan. Di satu sisi ada Vanity yang memberi tepuk tangan cepat. Di sisi lain ada keheningan yang menakutkan namun mungkin menyembuhkan. Esoknya adalah hari ke-7 dan ia menyiapkan 2 tombol di layar. Satu bertuliskan on dan satu bertuliskan off. Ia juga menyiapkan 1 tombol lain yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Tombol itu adalah mute komentar yang artinya ia memilih suara sendiri. Live dimulai dengan judul yang singkat dan jernih. Malam ini aku memilih siapa tuan dan siapa cermin. Komentar datang deras dan berbagai saran berlari lebih cepat dari akal sehat. Gio berdiri di luar frame dan menatap daftar sponsor yang menunggu keputusan. Kamu bisa tekan on sebentar lalu jelaskan pelan. Raya menggeleng dan menatap Oracle seperti menatap guru yang keras. Aku bukan tersesat, aku memilih cahaya yang palsu. Ia tidak menekan on dan tidak juga menekan off. Ia menekan mute komentar dan untuk pertama kali feed menjadi satu arah. Ia membaca surat pendek untuk dirinya yang dulu dan suaranya stabil seperti jalan lurus. Aku tidak mau jadi nabi untuk angka yang kecil. Setelah itu ia menutup live dan menutup mata. Keheningan yang datang bukan musuh melainkan tamu. Pagi berikutnya angka merosot dan beberapa brand menarik diri. Gio menatap layar kosong lalu duduk di lantai dan melepas napas panjang. Mungkin akhirnya kita kerja untuk manusia. Kalimat itu bukan kemenangan, tetapi itu adalah pintu ke ruang yang lebih tenang. Siang harinya pintu apartemen diketuk pelan. Mira datang dengan roti sederhana yang masih hangat. Aku bawa karbo bukan validasi. Raya tertawa tanpa latihan dan tertawa itu terdengar seperti orang pulang. Mereka duduk di dapur dan berbicara tentang hal kecil yang sering dilupa.
Mereka bicara tentang jam tidur dan kebiasaan minum air dan jalan pagi di taman. Tidak ada kamera dan tidak ada caption, dan ternyata dunia tidak runtuh. Malamnya Raya membuka aplikasi lagi, tetapi bukan untuk mengejar angka. Ia memulai seri baru dengan judul yang polos dan jujur. Belajar tampil buruk. Konten itu bukan parodi dan bukan juga sindiran. Isinya adalah proses yang tidak rapi dan latihan yang gagal dan nafas yang belum seimbang. Ia menunjukkan cara mengambil ulang dan cara menunda unggah saat kepala berat. Anehnya penonton yang tinggal mulai menulis komentar yang berbeda. Mereka bercerita tentang kegagalan kecil mereka sendiri dan tentang cara bangun lagi. Komentar itu tidak memabukkan tetapi mengenyangkan seperti roti. Gio memeriksa data dan menemukan garis baru yang tumbuh lambat namun sehat. Ini tidak meledak tapi tidak juga padam. Raya tersenyum dan berkata bahwa ia tidak lagi mengejar puncak. Aku sedang membangun lantai agar bisa berdiri lama. Pada minggu berikutnya, ia mengundang Mira untuk berbicara tanpa kamera. Mereka jalan pagi di taman sambil menghitung langkah dan bukan like. Sinar matahari menembus daun dan tidak ada filter yang lebih baik dari itu. Beberapa malam Raya masih ingin menekan tombol on karena rindu tepuk tangan cepat. Ia mengaku pada dirinya bahwa rindu itu wajar dan tidak usah disangkal. Ia menaruh ponsel menghadap dinding saat godaan datang terlalu kuat. Ia menulis catatan singkat tentang rasa lega setelah mematikan notifikasi. Catatan itu berbunyi sederhana dan bisa kamu pakai bila perlu. Sunyi ternyata tidak kosong. Pada titik ini, kamu mungkin bertanya apa gunanya semua ini untukmu? Jawaban singkatnya begini. Vanity seperti gula yang murah dan cepat, sedangkan kewarasan seperti roti yang sederhana dan butuh waktu. Bila kamu menukar roti dengan gula setiap hari, kamu akan kenyang sebentar, lalu gemetar lebih lama. Bila kamu memilih roti, kamu akan berjalan lebih jauh meski langkah awal terasa datar. Raya belum menang dan tidak perlu menang. Ia hanya membuat perjanjian baru dengan dirinya, dan itu cukup untuk hari ini. Ia memilih dipahami meski pelan daripada dicintai topeng yang bising. Itulah kunci dari cermin yang memakan tuan. Cermin hanya berkuasa bila kita memintanya memerintah. Saat kita menaruhnya kembali sebagai alat, ia berhenti lapar. Sekarang mari kututup lingkaran dengan pertanyaan awal. Seberapa jauh kamu berani mengedit dirimu sendiri demi diterima? Dan bila tepuk tangan hanya untuk topeng, apakah kamu masih ingin berdiri di panggung itu? Mungkin malam ini kamu tidak perlu menjawabnya di kolom komentar. Mungkin malam ini kamu cukup duduk sebentar dan mendengar suara yang tidak memakai mikrofon. Kamu tahu suara yang kumaksud. Ia tenang dan pendek dan tidak mengejar sorak. Ia hanya berkata pulanglah pelan. Sekarang dengarkan moral kecil yang lahir dari perjalanan ini. Bila angka adalah Tuhan kecil, maka jangan menjadi nabi palsunya. Pilihlah ritme yang kamu bisa jaga, bukan puncak yang membuatmu lupa tanah. Pilihlah teman yang berani memanggil namamu, bukan julukan yang dipilih pasar. Pilihlah jeda yang menyehatkan karena jeda adalah bagian dari kalimat hidup. Dan bila suatu hari kamu ingin tampil buruk, lakukan saja. Karena tampil buruk hari ini seringkali menyelamatkanmu dari hancur besok. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka, jangan lupa tekan like agar video ini tetap berjalan. Silahkan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita lain yang menggigit manis dan perih. Tulis komentarmu, karena ceritamu bisa jadi pintu untuk orang lain yang sedang bingung. Kalau kamu ingin mendukung channel ini, kamu bisa gunakan QR di kanan bawah atau tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada karya dari seri lain yang sangat berbeda dan mungkin cocok untukmu. Sampai jumpa di video berikutnya dan jaga matamu dari cermin yang lapar.
Pilih roti bukan gula hari ini. Sampai bertemu lagi di Emas dan Duri.